Halo Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Oke, di kesempatan kali ini saya mau bahas untuk gagal bayar ya. Kali ini saya bahas untuk gagal bayar di kredit pintar. Jadi apa sih resikonya kalau gagal bayar di kredit pintar? Oke, ini untuk yang terbarunya ya. Soalnya sebelumnya saya udah beberapa kali mungkin bahas soal kredit pintar ya. Sekarang mau saya balas kembali ya seperti itu. Jadi ini dari teman-teman banyak yang nanyain ya, resiko apa sih kalau kita gagal bayar ya, telat bayar di kredit pintar seperti itu. Maka dari itu mau bahas supaya ini dari teman-teman sedikit ada pencerahan ya seperti itu. Yang pertama mungkin aku bahas dari legalitasnya terlebih dahulu ya. Untuk kredit pintar ini sudah berizin dari OJK ya. Kalau lebih jelasnya bisa Anda cek langsung di website resminya OJK untuk daftar fintech lending berizin ya. Di situ Anda bisa cari untuk nama sistem elektroniknya yaitu kredit pintar. Lalu untuk alamat websitenya yaitu di www.kreditpintar.com ya. Lalu untuk nama perusahaannya yaitu PT Kredit Pintar Indonesia. Untuk jenis usahanya itu konvensional. Untuk sistem operasinya yaitu Android ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih ada juga yang menanyakan ya, kalau kredit pintar ini legal atau ilegal? Jawabannya legal ya, sudah berizin dari OJK seperti itu. Lalu untuk resiko gagal bayarnya ya, nah ini dari teman-teman banyak yang panik ya, mungkin bentar lagi mau tanggal jatuh tempo ataupun sudah telat bayar. Nah ini banyak yang menanyakan. Untuk pertanyaannya sih masih itu aja ya, paling yang ditanyakan apakah bakalan didatengin ke rumah, lalu apakah bakalan kena backlist ya atau pengaruh di riwayat SRIK, biasanya seperti itu. Dan juga dari teman-teman ini banyak yang ngirimin pesan penagihan ya, yang katanya mau datang ke rumah seperti itu. Oke, di sini aku mau bacain ya pesan penagihannya. Nah, ini dari kredit pintar melalui pesan WhatsApp ya. Oke, di sini untuk isi pesannya mau saya bacakan. Di sini keterangannya, siang Pak, saya informasikan tim kami dari kredit pintar sudah berada di dekat lokasi Anda. Untuk tagihan Anda ini katanya nggak bisa transfer ya. Tim kami dapat informasi di rumah Anda kan ada orang, itu Anda sendiri atau bukan. Kemungkinan jika Anda masih tidak bayar, tim kami akan mengambil tindakan tegas untuk menagih ke rumah Anda atau penjemputan dana. Ini di bawahnya ini ceritanya, ini foto ya, ada fotonya. Ini di sini ada 3 orang ya lagi ngobrol kan seperti itu. Kebanyakan dari teman-teman ini feelingnya ya, mungkin ini foto orang lagi ditagih, didatengin ke rumah ya sama DC pinjolnya ya, seperti itu. Lalu di bawah ini juga ada keterangan lagi ya, masih mau kami bantu atau Anda mau pembayaran full tanpa potongan ke tim kami? Sudah tahu kan total yang harus Anda bayarkan jika membayar full tanpa potongan berapa? Bukan hanya yang keterlambatan, namun semua tagihan. Jadi bisa diambil kesimpulan ya dari pesan ini. Yang pertama, saya dapat banyak ya pesan-pesan seperti ini.
dari teman-teman yang ngirimin saya, entah itu teman di grup ya melalui Instagram, ataupun teman-teman yang eh, mengirimkan seperti ini ya, penagihan yang ada fotonya ya. Di sini jadi intinya katanya mau datang ke rumah, katanya lokasinya ini udah deket ya. Jadi si DC lapangannya ini udah deket, mau bayar melalui transfer atau dijemput ke rumah seperti itu. Jadi bisa diambil kesimpulan ya dari pesan ini, Bang, biasanya yang nanyain, Bang benarkah ini foto DC pinjolnya? Sebetulnya udah beberapa bulan yang lalu aku juga udah pernah bahas ya untuk galbay di pinjol, ini bukan kredit pintar ya, tapi ya di fintech lain atau pinjol lain. Fotonya pun sama ya, foto ini, gambar ini mirip banget ya, persis seperti ini. Jadi memang foto ini foto apa ya, foto sejuta umat mungkin ya. Jadi dikirimkan ke mungkin ratusan orang bahkan ribuan orang. Nah, jadi fotonya sama-sama aja. Di pinjol lain pun sama fotonya seperti ini ya. Jadi itu jawaban kalau Anda masih nanya ini foto DC atau bukan ya, seperti itu. Soalnya di penagihan yang lain pun sama ya, fotonya ini ya, seperti itu. Oke, lalu yang kedua untuk resikonya ya. Kalau Anda masih takut ya, takut misalkan besok ini mau telat bayar, eh, gimana nih Bang gitu. Biasanya banyak yang sering ditanyakan seperti itu, Bang gimana nih resikonya kalau galbay di kredit pintar. Jadi sebelumnya aku ingatkan kembali ya buat teman-teman, yang namanya galbay ya, gagal bayar ataupun telat bayar, sebetulnya ini udah umum ya, umum buat orang-orang yang memang minjem ya, punya kredit seperti itu. Misalkan hanya sekarang punya utang nih di kredit pintar, lalu telat bayar, Anda panik, Anda takut didatengin ke rumah lah, takut terpengaruh listrik. Sebetulnya sekarang Anda ditagih, entah itu di telepon, entah itu mau didatengin ke rumah, itu sebetulnya sama ya. Anda ditelepon pasti yang ditanyakan itu keuangan kan, seperti itu. Misalkan Anda nggak misalkan didatangi ke rumah atau di telepon, itu sebenarnya sama aja ya. Nah, pasti yang ditanyakan itu keuangan gitu. Itu yang jadi permasalahan menurut saya itu, Anda sekarang punya uang atau enggak kan, seperti itu. Anda sudah mampu bayar atau belum kan, seperti itu. Tapi kalau Anda masih mikirkan ini kapan mau didatengin, ini harus gimana, sebetulnya itu malah justru menurut saya lebih lebih membingungkan kan, seperti itu. Pengalaman saya pun sama ya. Saya pun pernah galbay di pinjol pun seperti itu. Jadi karena rasa panik, jadi hilang konsentrasi ya. Pasti kita berpikirnya akan selanjutnya panik, takut dan takut kan, seperti itu. Sekarang misalkan Anda di telepon pun sama, yang ditanyakan uang ya. Udah ada uangnya belum? Kapan mau bayar? Nah, seperti itu. Didatengin ke rumah pun sama, pasti yang ditanyakan itu keuangan. Udah ada uangnya belum Pak? Kapan mau bayar Pak? Pasti kan seperti itu. Jadi sama aja. Nah, jadi intinya kalau sekarang Anda sedang mengalami yang namanya gagal bayar, lebih baik Anda cari solusinya, yaitu silakan Anda fokus kerja ya. Fokus kerja, suatu saat ntar Anda sudah punya uang, baru Anda entah itu mencicil ataupun syukur-syukur bisa bayar lunas kan, seperti itu. Lalu yang banyak ditanyakan lagi juga soal SRIK ya, pengaruh nggak ke SRIK ya. Yang jelas pastinya kalau Anda telat bayar ya, itu artinya untuk sementara Anda nggak bisa mengajukan di fintech lain ya, atau di pinjol lain. Ya pastinya pengaruh ya, soalnya Anda punya riwayat kredit macet ya, atau punya tunggakan. Ini sangat terasa sekali ya efeknya.
kalau Anda telat bayar, misalkan telat bayar di Kredit Pintar nih, Anda mau ngajuin di pinjol lain pastinya ditolak, seperti itu. Jadi si pinjol ini bisa saling terhubung ya, saling bertukar informasi kan seperti itu. Jadi siapa aja yang telat bayar, misalkan hanya telat bayar di Kredit Pintar, ngajuin di pinjol lain, nah itu pastinya Anda ditolak ya, karena sudah terdeteksi kalau Anda memang saat ini punya tunggakan ya, atau kreditnya macet seperti itu. Kalau menurut saya sih nggak masalah ya, nggak masalah ada kredit macet, Anda nggak bisa ngutang lagi ya nggak apa-apa. Memang dari awal sebelum Anda minjem ke pinjol, itu memang sudah ada aturannya seperti itu ya. Kalau Anda telat bayar, Anda belum bisa melunasi, resikonya yaitu Anda punya kredit macet, Anda nggak bisa ngajuin di pinjol untuk sementara seperti itu. Kalau masih tunggakan pastinya Anda nggak bisa ngutang lagi kan seperti itu. Jadi menurut saya kalau dipikir secara apa ya, secara dingin, nggak panik, sebetulnya nggak apa-apa ya. Itu memang sudah resikonya seperti itu. Oke, yang jelas buat teman-teman aku sarankan kembali ya, kepada bosnya untuk mengingatkan, buat teman-teman yang galbay di pinjol nggak usah takut, nggak usah panik ya. Lebih baik Anda sekarang pikirkan kembali ya, berpikir secara dingin, nggak usah panik, nggak usah takut ya, seperti itu. Untuk resiko-resiko yang seperti itu, menurut saya jangan terlalu difikirkan ya. Misalkan ditagih ya memang resikonya, kalau orang punya utang pastinya ditagih kan seperti itu. Sampai kapan penjol mau nagih? Selama Anda masih punya tunggakan pastinya akan ditagih kan seperti itu. Mau telat sebulan, 2 bulan, mau 1 tahun, kalau masih punya tunggakan pastinya Anda ditagih ya seperti itu. Oke, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang belum jelas atau belum paham, bisa Anda langsung hubungi saya ya, melalui entah Instagram, Telegram, ataupun Anda bisa gabung ke grup ya. Saya buat grup di Telegram. Kalau berminat silahkan bergabung ya, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.